Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema alasan dia meninggalkanmu. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya untuk energinya di sini. Ada kartu Twin Flame, Dead, dan Heartbroken. Saya melihat seseorang yang meninggalkan kamu ya di sini. Sebenarnya juga merasakan ketidaknyamanan, ketidakbahagiaan, dan juga patah hati. Ya, karena setelah dia merenungkan kembali apa yang telah dia lakukan, sikapnya kepada kamu, dia merasa bahwa dia sudah keterlaluan. Ya, dia merasa sudah begitu kasar kepada kamu sebagai pasangannya. Ya, karena ada kesadaran di sini yang pada akhirnya dia dapatkan setelah mungkin kalian berpisah, setelah dia meninggalkan kamu. Karena di sini ada energi twin flames. Mungkin sebagian di antara kamu ada yang berhubungan ya dengan twin flame-nya. Seseorang yang kamu anggap bisa mengisi kekosongan kamu. Ya, melalui penyatuan dalam hubungan yang memang sudah kalian jalin sebelumnya. Memang terlihat bahwa ada beberapa perbedaan-perbedaan yang muncul ya ke permukaan di saat kalian sedang berada dalam hubungan tersebut. Ada konflik, ada permasalahan yang mungkin sesekali atau bahkan sering muncul di sini. Tapi itu sebagai tantangan ya dan juga hambatan yang memang harus kalian hadapi dengan hati yang lembut. Jadi kalau sebelumnya mungkin ada konflik yang sampai sangat besar ya, kamu begitu marah sama dia, dan dia pun mungkin juga sama, dia marah sama kamu, saling menyalahkan. Tapi setelah semuanya mereda, barulah kalian menyadari bahwa sebenarnya kalian tetap cinta satu sama lain. Kamu tetap sayang sama dia, dia pun juga sangat sayang sama kamu. Bahkan pada saat ini, dia sangat ingin sekali, ingin menggenggam tangan kamu, ingin bersama dengan kamu lagi. Karena gak ada lagi di luaran sana orang yang seperti kamu. Kamu begitu spesial baginya. Kamu begitu berbeda. Dan dia sudah melihat itu. Ya, sejak awal kalian bertemu. Kemudian, dengan hadirnya kartu ini juga menggambarkan bahwa berakhirnya hubungan, tapi tidak serta-merta mengakhiri perasaan yang sudah tumbuh. Ya, jadi meskipun mungkin hubungannya sudah berakhir, dia sudah meninggalkan kamu, mungkin sudah tidak ada kabar lagi, tidak ada komunikasi, apalagi pertemuan, tapi perasaan yang ada di dalam hatinya justru masih tetap sama, bahkan cenderung membesar. Ditambah lagi dengan rasa kangennya sama kamu. Oke? Di sini dia ingin memulai awal yang baru. Karena pada saat ini dia merasakan patah hati. Dengan energi yang begitu kuatnya, dengan energi yang begitu dahsyatnya, melanda pikiran dan juga perasaannya. Sebagian di antara kamu mungkin masih marah ya sama orang ini
Karena memang sudah melukai hati terdalam kamu, menggoreskan luka yang sangat dalam, begitu membekas. Entah apapun permasalahannya ya. Mungkin karena dia yang jadi cuek, semakin lama semakin kurang menghargai, semakin menyepelekan. Mungkin ada yang berhubungan dengan seseorang yang tidak jujur ya, sering bohong, tidak setia. Banyak sekali ya situasi-situasi yang memang bisa terjadi. Tapi apapun itu ya, di sini terlihat juga bahwa kamu saat ini sedang menata diri, menata masa depan kamu. Banyak dari kamu yang saat ini juga sedang dalam fase healing, menyembuhkan hati, menyembuhkan luka batin yang sudah lama kamu pendam. Oke, kita lihat lagi energinya. Ya, kalau dilihat di sini sebenarnya kamu sudah banyak bersabar ya, kamu sudah banyak mencoba untuk memahami dia, menerima dia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi sepertinya dia di sini tidak melakukan hal yang sama. Ya. Padahal kamu sudah banyak berkorban juga, kamu udah banyak berusaha untuk mempertahankan hubungan ini. Tetapi sepertinya dia melupakan ya, ataupun melanggar janji-janji yang sudah dia buat, atau kesepakatan yang sudah kalian miliki bersama. Padahal sebenarnya yang kamu inginkan ya dari dia tentunya hanya dia bisa terus mencintai kamu, bisa perhatian, bisa sikapnya berubah menjadi lebih baik, ya nggak cuek lagi, tidak menghindar lagi kalau ada masalah, ya. Dan kamu juga butuh kepastian di sini, terutama jika kamu yang memang sudah memfokuskan ke jenjang pernikahan, ya, ke arah hubungan yang lebih serius lagi, bukan hanya untuk main-main, ya, karena hati kamu bukan untuk main-main. Siapapun yang hatinya dipermainkan pasti kecewa ya, marah, bahkan bisa sampai dendam juga, karena kamu udah mengeluarkan tenaga, waktu, perhatian, bahkan juga materi. Jadi jika kamu dipermainkan ya, tentunya kamu bisa begitu marah di sini, begitu sedih juga. Kamu melihat kembali mungkin ke saat-saat dimana kalian pertama kali bertemu, pertama kali menjalin hubungan, ya. Kamu melihat dia begitu hangat. Kamu melihat dia begitu perhatian, begitu bisa memahami kamu. Dan banyak dari kamu yang sudah melihat dia sebagai masa depan kamu. Tapi entah apa yang terjadi sehingga dia kayak berubah gitu ya sikapnya. Apakah karena dia bosan, atau ada orang baru, atau mungkin ada hal yang dia fokuskan, sehingga tidak memfokuskan ataupun memprioritaskan kamu lagi. Ya, pada saat ini mungkin kamu sedang mencoba untuk menata ulang ya kehidupan kamu. Memfokuskan pada hal-hal lain, mungkin pekerjaan, mungkin keluarga, hangout ya bersama teman-teman, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan lihat di sini untuk love situation yang mungkin kamu hadapi ya pada saat ini. Ya, sudah ada 5 kartu di sini kita baca. Untuk kartu pertama ada menata masa depan. Ya, seperti yang memang terlihat juga di sini, kamu sudah tidak ingin main-main lagi. Kamu ingin bersama dengan seseorang yang bisa serius ya, dan seimbang lah ya, setidak-tidaknya seimbang dalam hal
usaha ya yang bisa dilakukan untuk terus langgeng, untuk terus mempertahankan hubungan. Seimbang dalam hal cinta ya, atau bahkan kamu ingin dia cintanya lebih besar dari kamu. Kemudian seimbang dalam hal perhatian dan juga komunikasi. Oke. Tapi kalau kita lihat ya, memang salah satu alasan ataupun penyebab dia meninggalkan kamu adalah kurangnya komunikasi ataupun kesalahpahaman yang sudah tidak terselesaikan ya dari awal. Sehingga permasalahan tersebut berlarut-larut, semakin lama semakin besar, semakin terakumulasi. Ya, banyak yang memang berpisah karena adanya permasalahan di sini, meskipun nggak semuanya, ada juga yang karena dianya lebih memfokuskan pada sesuatu yang lain, atau ada juga yang meninggalkan karena bosan. Ya, jadi dia tidak merasakan cinta lagi kepada kamu sebesar di saat kalian pertama bertemu ataupun pertama menjalin hubungan. Ya, karena dia jenuh, dia bosan, akhirnya dia kayak menarik diri, dia menjauhkan diri dari kamu. Oke, di sini ada silent treatment. Entah dia yang melakukan silent treatment pada kamu ataupun kamu, ya, atau bisa keduanya. Karena memang mungkin kamu juga udah capek ya menghadapi sikapnya. Mungkin kamu melihat dia begitu egois, begitu ingin menang sendiri. Dia tidak bisa memegang janjinya. Dia terlalu lama mengambil keputusan ataupun memberi kepastian pada kamu yang memang sudah membutuhkan kepastian tersebut. Ya, kamu ingin seseorang yang jujur, kamu ingin seseorang yang setia, yang bisa mengkomunikasikan segala hal ya, permasalahan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, bukan seseorang yang tertutup. Karena kalau dia begitu tertutup sama kamu, begitu penuh rahasia, kamu pun juga merasa nggak aman. Kamu merasa nggak nyaman, kamu selalu dibuat bertanya-tanya. Kamu selalu dibuat merasa curiga. Jadi nggak heran kalau misalkan kamu marah-marah ataupun memendam ya kecurigaan tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Ya, kamu jadi emosional, bahkan mungkin sampai negative thinking, sampai cemburu, insecure. Banyak yang kamu rasakan di sini, dan itu sangat-sangat menguras energi yang memang sudah kamu miliki. Ya, kamu jadi capek, kamu lelah, kamu tersiksa secara batin. Oke, sekarang kita akan lihat lagi di sini energinya. Ada kartu The Sun, kemudian ada The Moon, ada kartu Page of Cups. Di sini saya melihat ada begitu banyak kesedihan ya, dan juga ketidakbahagiaan, terutama dari sisi dia atas apa yang telah dia lakukan ya sama kamu. Mungkin saat ini dia sedang menanggung karmanya, mungkin saat ini dia sedang menanggung akibat dari perbuatan, sikap, kata-kata, tindakan yang memang buruk ya, negatif di sini kepada kamu. Semesta membuatnya membayar atas apa yang telah dia lakukan. Sehingga pada saat ini ada penyesalan, ya, dia sedang introspeksi diri juga. Dia merenung, dia banyak berdiam diri.
Ya, karena ini tentang kamu. Seseorang yang begitu spesial di hati dan juga pikirannya. Dia melihat kamu ya, begitu sabar selama ini terhadap dia. Kamu begitu perhatian, tulus, selalu mencoba untuk mencari solusi atas apapun yang mungkin tengah dia hadapi. Ya, kamu selalu berusaha untuk terbuka sama dia. Makanya itu hal-hal yang memang membuat dia kangen ya sama kamu pada saat ini. Pada saat dia meninggalkan kamu, dia tidak berpikir dengan jernih. Ya, dia tidak rasional dan mungkin memang terbawa ya oleh emosi, amarah, kejengkelan. Atau ada juga yang memang terpikat ya dengan orang lain. Hadirnya orang ketiga itu juga bisa jadi salah satu penyebab. Karena kalau kita lihat ya di sini dengan hadirnya kartu Page of Cups memang ada energi-energi yang membuat dia seperti masih ingin berpetualang, masih ingin mencari kesenangan ya. Pada saat dia masih menjalin hubungan dengan kamu. Sehingga dia kayak merasa belum puas gitu ya, hanya dengan satu orang saja, dengan kamu saja. Dia masih mencari-cari gitu untuk ya memuaskan ya kebutuhan untuk berpetualangnya. Dia mengikuti egonya, dia mengikuti hasratnya. Dia tidak mendengarkan ya, baik itu logika maupun intuisinya. Tapi setelah dia meninggalkan kamu, barulah dia tersadar ya bahwa kesenangan tersebut yang selama ini dia cari hanyalah kebahagiaan sesaat, hanya jangka pendek. Dia melupakan masa depannya ya. Dan pada saat dia ingin bangkit ya dari keterpurukan, saat itulah dia mengingat kamu. Pada saat itulah dia terbayang wajah kamu, senyuman kamu, sikap kamu yang begitu hangat, ya, wajah kamu yang begitu ceria. Dia merindukan segala hal tentang kamu. Tapi dengan hadirnya kartu ini juga melambangkan bahwa ada permohonan, ada penawaran yang ingin dia sampaikan ya kepada kamu. Mungkin dia ingin berubah, dia ingin mengatakan permohonan maafnya, dia memohon untuk mendapatkan kesempatan kembali ya. Dan di saat yang bersamaan dia juga mencoba untuk memperbaiki diri, menjadi pribadi yang lebih baik dan juga lebih pantas untuk kamu. Karena setelah banyak hal yang dia sudah lakukan ya, saat ini dia merasa tidak pantas untuk kamu. Dia merasa sudah begitu jahat, sudah begitu kasar, sudah begitu tidak baik, membawa pengaruh yang negatif sama kamu dengan sikap manipulatifnya, toksiknya, egoisnya, keras kepalanya, dan selalu ingin menang sendiri. Bahkan ada beberapa di antara kamu yang mungkin pasangannya kayak sering mengatakan kata-kata kasar, memfitnah, menuduh, ya, seenaknya aja sama kamu. Dan ada juga yang menjalin hubungan dengan seseorang yang dia datang dan pergi sesukanya. Ya, tidak ada kejelasan, kepastian, ataupun ketegasan tentang apa yang sebenarnya dia inginkan dari kamu. Oke, kita lihat lagi di sini. Ada kartu Strength. Kemudian ada King of Cups.
Untuk zodiak di sini saya melihat ada ada Leo yang kencang ya. Ada Leo, kemudian ada Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Libra, Capricorn. Kemudian ada juga Sagittarius dan Aquarius. Tapi tentunya bisa dari zodiak apapun ya, yang disebutkan hanya yang kencang saja energinya. Di sini terlihat bahwa ada seseorang yang sudah memantapkan hati ya untuk bisa mengambil tindakan. Mungkin ini bisa jadi energi kamu ya, tentang mengambil tindakan, mengambil keputusan, memilih sesuatu, apapun yang mungkin kamu sedang rencanakan pada saat ini. Mungkin kamu memiliki cita-cita, harapan ke depannya, kamu memiliki rencana, ya kamu dibantu oleh semesta untuk mewujudkannya. Ya, jadi jangan ragu untuk mengambil langkah pertama. Ya, apapun yang kamu inginkan ya di sini berpotensi besar untuk bisa terjadi, untuk bisa terwujud, untuk bisa termanifestasikan ke dalam hidup kamu. Kamu juga akan memperoleh balasan-balasan baik ya atas apa yang sudah memang kamu lakukan selama ini, atas kesabaran kamu, atas kebaikan kamu, dan atas ketulusan kamu juga. Ya, saya melihat ada potensi bagi kamu untuk bisa bertemu dengan seseorang yang baru ya, jika memang kamu mencoba untuk membuka hati pada orang yang baru. Tapi jika kamu memfokuskan pada orang yang lama, saya melihat di sini memang dibutuhkan hati yang besar ya untuk memaafkan. Mungkin ada yang sudah memaafkan, ada yang masih belum sepenuhnya memaafkan, tapi apapun itu, biarkan waktu yang menjawabnya untuk kamu. Ya, kamu berhak untuk mendapatkan cinta sejati. Kamu pantas dicintai, dan kamu juga pantas untuk mencintai siapapun yang kamu mau. Akan ada healing, akan ada kesembuhan, akan ada kebebasan. Dan saya juga melihat ada kekuatan ya di sini yang memang akan kamu raih. Kamu akan mengenali dan juga menyadari kekuatan yang memang sudah ada di dalam diri kamu sendiri untuk menciptakan apapun yang kamu inginkan, situasi apapun yang kamu mau, dan siapapun yang kamu ingin tarik ke dalam kehidupan kamu. Oke, sekarang kita akan lihat pesan cinta dari seseorang kepada kamu. Oke, kita baca ya di sini pesan cintanya. Untuk kartu pertama, di sini dia ingin menyampaikan, setelah aku merenung cukup dalam, ternyata kamulah orang yang kucari selama ini. Kamu adalah jawaban dari doa-doaku. Ternyata dia sudah melihat kamu sebagai seseorang yang bisa menjadi masa depannya. Dia melihat kamu sebagai jodohnya. Dia melihat kamu sebagai jawaban atas doa-doa yang selama ini dia panjatkan. Ya, karena seperti yang kita lihat juga energinya tadi, bahwa dia memang sering merenung. Dia sering berkontemplasi pada saat ini. Merenungkan kembali yang sudah terjadi. Mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Dan dia menyadari satu hal, bahwa ternyata kamulah orang yang dia cari selama ini. Oke, kemudian kartu kedua, hubungan kita begitu rumit dan kita kehilangan kendali untuk tetap berada pada jalur yang seharusnya. Kenapa begitu rumit? Entah dia saja yang merasakan ini, atau mungkin kamu juga merasakan ya bahwa hubungan ini begitu rumit, seperti yang dia katakan di sini. Dan kalian kehilangan kendali untuk tetap berada pada jalur yang seharusnya. Untuk tetap langgeng, untuk tetap bisa saling
berbagi cinta, berbagi kasih sayang. Sepertinya kalian sudah kehilangan kendali atas hal tersebut. Terutama bagi kalian yang memang sudah berpisah, tidak ada komunikasi ya. Dia sudah meninggalkan kamu. Oke, kemudian kartu selanjutnya, aku takut untuk jujur padamu. Kenapa dia takut di sini? Apa yang dia takutkan? Apa dia takut kamu tidak akan memaafkan dia? Apa dia takut kamu udah ada yang lain yang membuat kamu nyaman? Atau dia takut untuk terlihat lemah di hadapan kamu? Karena selama ini dia kan kayak pura-pura kuat, pura-pura bisa hidup tanpa kamu, gak membutuhkan kamu lagi. Mungkin di depan dia terlihat begitu bahagia, di sosial media dia terlihat begitu senang tanpa kamu. Tapi tidak ada yang benar-benar mengetahui hati terdalamnya. Apakah dia benar-benar bahagia atau hanya memakai topeng saja. Karena yang sebenarnya terjadi di sini dia takut untuk jujur kepada kamu. Oke. Kita lanjut lagi di sini. Aku pernah berkali-kali menjalin hubungan cinta, namun hubungan bersama kamu yang paling membuatku nyaman dan bahagia. Jadi kalau kamu dibandingkan gitu ya dengan mantan-mantan dia yang sebelumnya, ya kamu begitu luar biasa, kamu begitu mempesona, kamu begitu menarik, bahkan paling membuat dia nyaman dan juga bahagia. Jadi udah jelas kamu pemenangnya di sini. Ya, karena dibandingkan dengan mantan-mantannya, mereka nggak ada apa-apanya dibandingkan kamu. Itulah pengakuan yang dia buat ya di sini melalui kartu ini. Dan kartu terakhir di sini, awalnya aku tidak punya rencana yang serius padamu, tapi setelah lebih dalam mengenalmu, aku tak bisa menyangkal perasaan yang semakin bertambah. Mungkin sebagian di antara kamu ada yang mulai dari pertemanan ya terlebih dahulu, ya melalui proses pendekatan. Mungkin pada saat itu dia juga sedang berusaha untuk move on dari mantannya, dan pada akhirnya dia berkenalan ya sama kamu. Pada awalnya mungkin dia hanya berniat ya untuk berkenalan, berteman, tapi dia nggak bisa menyangkal ya perasaan dia yang begitu semakin besar, semakin bertambah. Jadi itulah kilas baliknya ya, jika mengingat tentang awal kebersamaan kalian. Oke? Sehingga pada saat ini saya melihat ada kecenderungan bahwa dia sering melihat foto-foto kalian kembali. Ya, mengenang lagi, bernostalgia lagi. Itulah yang dia lakukan pada saat ini. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya. Bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.